Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Jika kalian suka dengan video Misteri Dunia, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menonton. Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang sudah lama beredar di kaki Gunung Kawi. Sebuah tempat yang tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena cerita-cerita gelap yang mengelilinginya. Gunung Kawi bukan sekadar destinasi wisata atau tempat ziarah biasa. Di balik pesona alamnya, tersembunyi kisah tentang rumah pesugihan yang konon menjadi tempat perjanjian tak kasat mata. Disinilah banyak orang yang tergoda untuk mencari kekayaan instan dengan cara yang tidak biasa. Namun, apa sebenarnya yang terjadi di balik ritual-ritual itu? Apa konsekuensi yang harus dibayar oleh mereka yang berani melangkah masuk? Dalam beberapa jam ke depan, kita akan mengungkap sejarah Gunung Kawi, mendalami mitos dan fakta, serta mendengar kisah nyata dari mereka yang pernah merasakan dampaknya. Siapkan diri Anda, karena perjalanan ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah perjalanan ke dunia yang penuh dengan misteri, teka-teki, dan peringatan. Mari kita mulai dari sejarah Gunung Kawi, tempat di mana semua cerita ini bermula. Gunung Kawi antara legenda dan fakta. Gunung Kawi terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dikenal sebagai kawasan pegunungan dengan suhu sejuk dan suasana yang cenderung tenang. Di balik ketenangannya, Gunung Kawi menyimpan berbagai sejarah yang berkaitan dengan pergerakan spiritual dan budaya masyarakat Jawa. Sejak masa kolonial Belanda, kawasan ini telah dihormati oleh masyarakat lokal. Gunung ini menjadi tempat ziarah utama karena keberadaan dua tokoh yang dimakamkan di sana, Kyai Zakaria II atau Mbah Jugo, dan muridnya, Raden Mas Iman Sujono atau Eyang Sujo. Mbah Jugo dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam yang menekankan pendekatan spiritual dan kejawen. Beliau diyakini hidup pada masa akhir Kesultanan Mataram. Beliau memiliki keahlian dalam olah batin dan dipercaya memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit serta menyampaikan ajaran hidup sederhana. Murid beliau, Eyang Sujo, merupakan bangsawan dari Keraton Surakarta yang memilih jalan spiritual dan mengikuti Mbah Jugo ke Gunung Kawi. Ketika Mbah Jugo wafat, Eyang Sujo melanjutkan kegiatan spiritualnya di tempat itu, membangun sebuah pesanggerahan, dan terus berdakwah. Setelah keduanya meninggal, maka mereka menjadi tempat ziarah. Tradisi ini berkembang pesat setelah kemerdekaan Indonesia, terutama pada tahun 1960-an hingga tahun 1980-an. Ketika masyarakat mulai mencari alternatif spiritual di tengah situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu. Pada era Orde Baru, kunjungan ke Gunung Kawi meningkat drastis. Banyak pengunjung datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan dari luar negeri, mereka datang untuk berdoa, menenangkan diri, dan berharap mendapatkan ketenangan batin. Di sekitar kompleks makam, masyarakat membangun kios, penginapan, dan tempat istirahat bagi para peziarah. Pemerintah daerah kemudian menetapkan kawasan ini sebagai destinasi wisata spiritual. Akses jalan diperbaiki dan berbagai fasilitas umum mulai dibangun. Meskipun kegiatan ziarah bersifat pribadi dan spiritual, efek ekonominya sangat terasa bagi warga sekitar. Namun seiring waktu, muncul berbagai tafsir terhadap tempat ini, mulai dari spiritualitas hingga hal-hal yang berbau mistis dan supranatural. Inilah awal dari munculnya berbagai mitos yang mengaitkan Gunung Kawi dengan kekayaan mendadak dan cerita-cerita pesugihan. Tetapi dari sudut pandang sejarah, Gunung Kawi adalah tempat penyebaran nilai-nilai kesederhanaan, introspeksi, dan spiritualitas Jawa Islam. Ia berkembang sebagai pusat ziarah karena pengaruh ajaran dan keteladanan tokoh-tokohnya, bukan karena praktik supranatural atau perjanjian spiritual dengan kekuatan gaib. Gunung Kawi mulai dikenal sebagai lokasi pesugihan sejak munculnya cerita-cerita rakyat
yang berkembang tanpa dasar ilmiah. Cerita-cerita ini menyebar luas di masyarakat, terutama karena ada orang-orang yang mengaku mengalami perubahan finansial secara drastis setelah melakukan kunjungan ke Gunung Kawi. Salah satu mitos yang paling banyak dipercaya adalah bahwa seseorang bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat melalui ritual tertentu di Gunung Kawi. Dikisahkan bahwa di tempat-tempat tersembunyi di lereng gunung, ada titik-titik khusus yang dipercaya bisa menjadi media panggilan terhadap entitas tak kasat mata. Mereka yang datang biasanya membawa sesajen, dupa, dan benda-benda lain yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Ada pula cerita tentang sosok makhluk gaib seperti siluman, jin penjaga, atau entitas tertentu yang bersedia memberikan kekayaan sebagai imbalan atas komitmen dari manusia. Komitmen ini bisa berupa doa-doa tertentu, puasa ritual, atau bahkan tumbal dalam berbagai bentuk. Tidak sedikit pula cerita yang menyebutkan bahwa ada orang yang mengadakan perjanjian agar bisnisnya terus lancar atau untuk memenangkan tender besar. Legenda ini tumbuh subur karena banyak dari pelakunya yang dikisahkan sukses secara ekonomi. Misalnya, seseorang yang hanya seorang pedagang kecil, lalu tiba-tiba memiliki banyak toko, atau seseorang yang dulunya hidup sederhana, tiba-tiba menjadi pengusaha besar. Fakta bahwa mereka pernah berkunjung ke Gunung Kawi kemudian dimanfaatkan oleh narasi legenda. Dia sukses karena ritual pesugihan. Namun semua ini tidak pernah terbukti secara langsung. Tidak ada bukti konkret atau rekaman yang menunjukkan bahwa praktik pesugihan tersebut benar-benar terjadi di Gunung Kawi. Banyak pengunjung datang hanya untuk berziarah dan mendoakan tokoh yang mereka hormati. Tapi karena efek dramatis dari cerita-cerita pesugihan, maka aspek ziarah sering tertutupi oleh sensasi. Seiring waktu, mitos ini dipopulerkan oleh media massa, cerita dari mulut ke mulut, dan bahkan oleh film dan sinetron bertema mistik. Dampaknya, nama Gunung Kawi sering diasosiasikan secara langsung dengan pesugihan, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Sebagian masyarakat bahkan menciptakan simbol-simbol baru, seperti patung harimau, patung naga, dan pohon-pohon tua yang dianggap memiliki energi gaib. Beberapa dari mereka mempercayai bahwa dengan menyentuh atau bermeditasi di dekat patung tertentu, mereka bisa mendapat petunjuk gaib. Namun perlu dipahami bahwa semua itu adalah interpretasi pribadi, bukan bagian dari tradisi resmi atau adat budaya Jawa. Pihak pengelola makam dan tokoh agama setempat tidak pernah menyarankan ritual seperti itu. Mereka menekankan bahwa Gunung Kawi adalah tempat untuk refleksi dan penghormatan, bukan tempat untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan. Agar tidak salah paham, kita perlu membedakan antara ziarah spiritual dan ritual pesugihan. Kedua hal ini sering dianggap sama oleh masyarakat awam, padahal sangat berbeda secara mendasar. Ziarah spiritual adalah praktik mengunjungi makam tokoh agama atau orang suci dengan tujuan berdoa, mengenang jasa mereka, dan mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Dalam konteks Gunung Kawi, ziarah dilakukan ke makam Mbah Jugo dan Eyang Sujo dengan niat tulus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengunjung membawa bunga tabur, membaca doa-doa sesuai ajaran agama masing-masing, dan meluangkan waktu untuk merenung atau bermeditasi dalam keheningan. Ziarah seperti ini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa selama ratusan tahun. Ia bukan sesuatu yang aneh atau menyimpang, justru menjadi bagian dari praktik religius yang sah. Banyak pemimpin agama dan budaya yang juga menganjurkan ziarah sebagai sarana pengingat kematian dan sebagai bagian dari pembersihan batin. Sementara itu, ritual pesugihan adalah praktik yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu untuk memperoleh kekayaan secara cepat melalui jalan yang tidak lazim. Dalam banyak versi cerita, pesugihan melibatkan perjanjian spiritual, pemberian sesajen, dan bahkan pengorbanan tertentu yang dilakukan di lokasi yang diyakini memiliki energi gaib. Berbeda dari ziarah yang terbuka dan dilakukan secara kolektif, pesugihan dilakukan secara diam-diam, rahasia, dan penuh syarat khusus.
Tidak ada ajaran agama yang membenarkan praktik ini, dan tidak ada panduan resmi dari tokoh masyarakat atau pengelola situs yang mendukungnya. Sayangnya, karena lokasi antara pesiaran dan pelaku ritual kadang sama, orang luar seringkali mencampur-adukan keduanya. Mereka yang melihat seseorang sedang berdoa di tempat tertentu langsung menganggap itu sebagai tindakan pesugihan, padahal belum tentu demikian. Disinilah peran edukasi sangat penting. Pengunjung yang datang ke Gunung Kawi tidak semuanya memiliki niat buruk atau ingin cepat kaya. Mayoritas datang untuk menenangkan diri, memperbaiki diri secara spiritual, atau sekadar mengenang jasa para tokoh yang dimakamkan di sana. Hanya sebagian kecil saja yang mungkin datang dengan niat berbeda, dan itu tidak mewakili seluruh aktivitas di Gunung Kawi. Memahami perbedaan antara ziarah dan pesugihan adalah langkah awal untuk melihat tempat seperti Gunung Kawi secara lebih objektif. Ini juga bisa mencegah kita dari salah paham, serta menghargai warisan budaya dan sejarah yang ada di dalamnya, daripada terus menyebarkan mitos. Lebih baik kita memahami tempat ini dengan cara yang benar, melalui sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang diajarkan oleh tokoh-tokohnya. Rumah di kaki gunung. Gerbang pesugihan. Rumah-rumah ini bukan rumah biasa, tidak ditinggali setiap hari, tapi juga tidak pernah benar-benar kosong. Jika dilihat dari luar, beberapa tampak seperti rumah tinggal biasa. Cat yang pudar, pagar bambu, jendela tertutup tirai tebal, tapi jika diperhatikan lebih dalam, ada tanda-tanda aneh yang langsung membuat bulu kuduk berdiri. Pertama, rumah-rumah ini memiliki halaman yang selalu bersih. Tidak pernah terlihat daun kering atau ranting berserakan, seolah ada yang merawatnya, meski pemiliknya jarang terlihat. Kedua, di depan pintu utama, biasanya ada bekas bakaran kemenyan, sisa bunga 7 rupa, bahkan sesajen yang baru. Hal itu menunjukkan bahwa tempat ini masih aktif digunakan untuk sesuatu yang tidak diumumkan. Banyak dari rumah-rumah ini berdiri sejak tahun 80-an atau bahkan sebelumnya. Mereka tidak direnovasi, hanya dipertahankan dalam bentuk aslinya. Konon, pemiliknya percaya bahwa bentuk rumah tidak boleh diubah, karena sudah disesuaikan dengan aturan dari pihak lain, pihak yang tidak terlihat. Tak sedikit orang datang diam-diam, malam hari. Biasanya mereka tiba antara jam 11 malam hingga jam 3 dini hari. Mereka tak membawa banyak barang, hanya satu koper kecil atau tas selempang, tapi ekspresi wajah mereka tidak seperti orang yang hendak berlibur. Mereka tegang. Kadang terlihat seperti orang yang sedang menahan beban besar di dada. Warga sekitar tahu betul siapa yang datang ke rumah-rumah itu punya tujuan yang tidak biasa, dan siapa yang pernah masuk tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Tidak semua membawa uang pulang, tapi semua membawa sesuatu, rahasia, ketakutan, atau kutukan. Jika dilihat lebih detail, arsitektur rumah pesugihan di kaki Gunung Kawi memiliki pola yang mirip, meskipun lokasinya tersebar dan pemiliknya berbeda. Bentuk rumah biasanya menghadap ke arah barat atau utara. Menurut kepercayaan setempat, itu adalah arah yang menerima. Artinya, rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat menerima sesuatu dari luar dunia. Interior rumah dibuat sederhana, bahkan cenderung kosong. Satu ruang tamu besar tanpa perabot mewah. Hanya ada tikar pandan, beberapa bantal tua, dan lukisan besar yang menggantung di dinding utama. Lukisan ini bukan lukisan pemandangan atau keluarga biasanya. Itu adalah gambar seorang kakek tua berjubah putih, atau seorang tokoh berkumis tebal dengan sorot mata tajam. Di pojok ruangan, hampir selalu ada altar kecil. Di sana, tersusun rapi sesajen harian, kopi pahit, bunga melati, rokok kretek, dan dupa. Kadang ada telur ayam kampung, atau bahkan kepala kambing yang dibungkus kain putih. Tidak ada yang berani menyentuh altar itu kecuali orang yang tahu tata caranya. Salah langkah sedikit saja bisa berakibat buruk. Kamar-kamar dalam rumah ini juga punya ciri unik, tidak semuanya bisa dibuka. Beberapa pintu dikunci permanen,
atau bahkan dipakul. Salah satu saksi pernah mencoba membuka sebuah pintu yang terlihat biasa. Namun begitu pintu terbuka, ruangan itu kosong total dan sangat dingin. Meski tak ada AC atau ventilasi, di bagian belakang rumah ada sumur tua. Airnya tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga, tapi katanya untuk memandikan benda pusaka. Di sekitar sumur, kadang ditemukan bulu ayam hitam atau kulit kelapa gosong. Warga percaya itu bagian dari ritual tertentu. Ada satu bagian yang selalu sama di setiap rumah. Langit-langit rumah yang dilapisi kain putih membentuk semacam tenda terbalik konon. Itu untuk menjaga agar sesuatu tidak keluar ke atas. Artinya, apapun yang dipanggil ke dalam rumah harus tetap di dalam. Jika atapnya bocor atau kain itu robek, maka batas antara dunia ini dan dunia mereka menjadi kabur. Seorang warga pernah berkata begini, yang masuk rumah itu, jiwanya tidak keluar, badannya bisa pulang, tapi tidak dengan pikirannya. Kalimat itu bukan sekadar perumpamaan. Beberapa orang yang diketahui pernah menjalani ritual di dalam rumah itu berubah drastis. Dari yang pendiam menjadi mudah marah, dari yang sehat menjadi sering sakit tanpa sebab. Bahkan ada yang tiba-tiba takut melihat cermin atau tak berani tidur dalam gelap. Seorang mantan tukang bangunan pernah diminta merenovasi salah satu rumah pesugihan. Ia hanya bertahan 3 hari. Menurut pengakuannya, setiap malam saat tidur di warung sebelah lokasi, ia mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Padahal belum ada yang tinggal di situ. Pagi harinya, alat-alat tukangnya berpindah tempat. Besi-besi bengkok sendiri, dan adukan semen berubah warna menjadi kehitaman. Seorang pengantar makanan juga punya pengalaman aneh. Ia menerima pesanan dari seseorang yang mengaku berada di rumah itu. Saat tiba, pagar tertutup rapat, tapi suara dari dalam rumah memanggil namanya. Ketika ia letakkan makanannya di depan pintu dan pergi, ia sempat menoleh ke belakang dan melihat piring itu sudah kosong, tapi pintunya belum terbuka. Sejak itu, ia berhenti mengantar ke daerah itu. Warga sekitar tidak pernah terang-terangan mengusik rumah-rumah itu. Mereka sudah terlalu sering mendengar kisah tentang orang yang mencoba mencuri, masuk tanpa izin, lalu mengalami hal-hal buruk, dari mimpi buruk berhari-hari hingga kecelakaan tanpa sebab logis. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang seorang pemuda yang mencoba menyamar sebagai peziarah untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam. Ia menginap semalam, dan sejak itu tidak pernah berbicara lagi. Ia masih hidup, masih sehat secara fisik, tapi tidak mau mengeluarkan suara. Dokter tidak menemukan gangguan apapun, tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia menangis tanpa suara di depan cermin dan menunjuk ke arah Gunung Kawi. Perjanjian yang dibayar dengan nyawa. Gunung Kawi bukan hanya sebuah tempat yang dikenal karena keindahan alam dan sejarahnya. Di balik pesona tersebut, ada sisi lain yang jarang terungkap. Sebuah sisi yang berhubungan dengan hal-hal mistis dan cerita-cerita yang membuat banyak orang waspada. Salah satu kisah nyata yang paling sering dibicarakan adalah tentang seorang pebisnis muda yang menghilang setelah melakukan ritual pesugihan di kaki Gunung Kawi. Kita sebut saja namanya Budi. Sebelum kisahnya menjadi legenda di masyarakat sekitar, Budi adalah sosok yang tampak biasa saja, lahir dan besar di kota kecil. Ia mulai merintis usaha sejak usia muda. Bisnisnya berjalan cukup baik hingga akhirnya mencapai titik di mana ia mulai merasakan ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Bisnis yang seharusnya terus berkembang justru terasa berat. Tekanan ekonomi yang melanda negeri ini pada akhir tahun 1990-an juga memperburuk keadaan. Budi, seperti banyak orang lain yang ingin meraih kesuksesan lebih cepat, mulai mencari cara lain. Dia mendengar cerita tentang rumah di kaki Gunung Kawi yang dikatakan memiliki kekuatan untuk mengubah nasib. Sebuah tempat di mana orang bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat dengan syarat tertentu. Tapi, tentu saja, tidak ada sesuatu yang didapat secara cuma-cuma. Semua ada harga yang harus dibayar.
Meski awalnya ragu, Budi perlahan mulai mendekati tempat itu. Ia mencari tahu dari berbagai sumber, orang-orang yang pernah ke sana, dan mereka yang tahu cerita di balik rumah tersebut. Cerita yang ia dapatkan bukanlah kisah tentang keberuntungan biasa. Orang-orang yang pernah memasuki rumah itu dikatakan tidak pernah kembali dengan keadaan yang sama. Ada yang hilang secara misterius, ada pula yang pulang tapi berubah menjadi sosok yang berbeda, kehilangan semangat dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi, bagi Budi, rasa putus asa mengalahkan rasa takut. Ia merasa ini adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan bisnis dan keluarganya. Dalam diam, ia mulai menyiapkan ritual yang konon bisa membuka pintu kekayaan. Pada malam yang telah ditentukan, Budi memasuki rumah itu dengan tekad bulat. Rumah yang dimaksud adalah sebuah bangunan tua dengan arsitektur yang khas, dipenuhi sesajen dan lukisan-lukisan keramat. Ada bau kemenyan yang sangat kuat, dan suara gamelan yang samar-samar terdengar seperti berasal dari dunia lain. Selama 2 minggu berikutnya, Budi menghilang dari peredaran. Keluarga dan kerabatnya hanya menerima kabar melalui perantara yang tidak jelas. Beberapa mengatakan Budi menjalani proses ritual yang sangat berat, melibatkan sesajen dan persembahan yang tidak biasa. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu. Setelah 2 minggu, Budi muncul kembali, tapi sosok yang datang bukan lagi pria yang dikenal semua orang. Ia tampak dingin, muram, dan sangat tertutup. Ia tidak lagi berbicara banyak, dan lebih sering mengurung diri di rumah. Bisnisnya memang mengalami lonjakan tajam, namun perubahan kepribadian Budi menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi keluarga dan teman-temannya. Beberapa bulan berlalu, dan tanpa ada alasan yang jelas, Budi menghilang begitu saja. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Polisi dan keluarga mencarinya kemana-mana, namun tak pernah ditemukan. Rumahnya pun mulai ditinggalkan dengan barang-barang ritual yang masih tersisa. Warga sekitar melaporkan berbagai kejadian aneh. Suara gamelan halus yang terdengar di malam hari, bau kemenyan yang tiba-tiba muncul di sekitar rumah kosong. Bahkan sosok samar yang terlihat berjalan di dekat kaki Gunung Kawi. Semua menambah misteri yang menyelimuti kisah Budi. Cerita ini menjadi peringatan bagi banyak orang bahwa kekayaan instan yang diperoleh lewat jalur pesugihan membawa konsekuensi yang tidak bisa dianggap remeh. Budi membayar harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar uang. Ia kehilangan dirinya dan entah di mana jiwanya sekarang. Pesugihan bukan tanpa harga. Dalam banyak kasus, harga itu tidak tertulis dalam kontrak, tetapi dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, nyawa, ketenangan, dan keharmonisan keluarga. Ada kisah-kisah di sekitar Gunung Kawi tentang keluarga yang tiba-tiba hancur setelah ada anggota yang melakukan ritual pesugihan. Suami istri bertengkar hebat tanpa sebab jelas. Anak-anak menjadi sakit berkepanjangan. Ada yang mengalami kecelakaan fatal. Beberapa warga percaya bahwa pesugihan membawa kutukan berantai. Ketika satu orang membayar dengan tumbal, maka anggota keluarganya juga ikut tertarik dalam lingkaran itu. Mereka yang berusaha keluar dari siklus ini sering mengalami kejadian aneh. Dari mimpi buruk yang terus-menerus hingga kejadian yang melampaui nalar. Selain tumbal manusia, ada juga yang berbicara tentang tumbal hewan, kambing hitam, ayam hitam, dan sesekali babi menjadi bagian dari ritual yang tidak boleh dilanggar. Barang-barang pusaka yang digunakan dalam ritual menjadi sumber energi gelap yang tidak mudah dipadamkan. Konsekuensi dari pesugihan seringkali lebih mengerikan daripada yang dibayangkan. Tidak hanya kehilangan jiwa atau nyawa, tapi juga kehilangan kendali atas hidup sendiri, seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan lain. Tumbal, mereka yang jadi bayaran. Di balik kekayaan yang konon diperoleh dari ritual pesugihan di rumah kaki Gunung Kawi, ada cerita gelap yang tak banyak berani membicarakannya secara terbuka. Cerita tentang tumbal. Tentang apa dan siapa yang menjadi bayaran atas segala kemakmuran yang diperoleh. Bagi warga sekitar, kisah ini
bukan sekadar mitos, tapi pengalaman nyata yang penuh ketakutan. Warga yang tinggal di sekitar kaki Gunung Kawi sering berbicara dengan suara pelan dan penuh waspada. Mereka percaya bahwa di balik ritual itu, tumbal tak hanya berupa benda atau hewan, tapi juga manusia. Banyak yang mengaku mendengar jeritan dan suara aneh di malam-malam tertentu, terutama saat malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap penuh misteri dan kekuatan magis di dunia mistis. Ada satu cerita yang cukup terkenal dan sering diceritakan ulang. Seorang warga pernah melintas dekat rumah itu tepat saat tengah malam Jumat Kliwon, meski rumah tersebut tidak lagi dihuni dan tidak ada aliran listrik. Warga itu melihat rumah itu menyala terang benderang, seolah ada aktivitas luar biasa di dalamnya. Lampu-lampu yang tidak ada sumbernya itu membuat bulu kuduk berdiri. Lebih dari itu, banyak yang mengaku melihat sosok-sosok gaib yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Salah satu yang paling sering muncul adalah sosok kuntilanak. Sosok ini dikenal sebagai arwah perempuan yang gentayangan dengan ciri khas rambut panjang dan suara tangisan yang menyayat hati. Namun di rumah itu, kuntilanak itu tidak datang sendiri. Ada juga makhluk tinggi besar bermata merah menyala, yang kerap menampakkan diri pada mereka yang nekat mendekat. Keberadaan makhluk ini menimbulkan rasa takut luar biasa bagi siapa saja yang pernah melihatnya. Ia bukan sekadar penampakan biasa, tapi dianggap sebagai penjaga rumah sekaligus sebagai bagian dari perjanjian mistis yang dibuat dalam ritual pesugihan. Cerita-cerita seperti ini tidak hanya sampai pada saksi mata biasa. Pernah ada seorang mantan penjaga rumah yang berani berbicara. Ia bercerita tentang pengalamannya menjaga rumah tersebut selama beberapa bulan. Setiap malam, dia merasa dipanggil dari dalam sumur tua yang ada di halaman belakang rumah. Panggilan itu bukan suara biasa, melainkan suara yang penuh tekanan, seolah ada sesuatu yang sangat ingin keluar dan berkomunikasi. Mantan penjaga ini mengaku sering menolak panggilan itu, tapi suara itu tidak pernah berhenti, membuatnya gelisah dan tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Suara dari sumur itu terkadang memanggil dengan menyebutkan namanya secara jelas. Hal ini membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang mengawasi dan mengikatnya dengan rumah tersebut. Hingga akhirnya, ia memilih pergi dan meninggalkan pekerjaan sebagai penjaga, karena takut terusik oleh kekuatan yang tak terlihat. Selain itu, ada banyak laporan tentang tumbal hewan yang ditemukan di sekitar rumah. Hewan-hewan peliharaan warga sekitar menghilang secara misterius, dan beberapa ditemukan dalam kondisi mengenaskan tanpa penjelasan. Warga menduga bahwa hewan-hewan ini menjadi korban dalam ritual yang dilakukan untuk mempertahankan kekuatan rumah itu. Tumbal manusia, meskipun lebih sulit dibuktikan, tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa keluarga yang kehilangan anggota secara misterius diyakini menjadi tumbal yang dibayar untuk mempertahankan perjanjian pesugihan. Kisah-kisah ini memperkuat ketakutan dan penghormatan warga terhadap rumah itu. Cerita tentang tumbal ini bukan hanya sekadar kisah horor, tapi juga pelajaran bagi siapa saja yang ingin mengambil jalan pintas dalam mencari kekayaan. Di balik kemewahan yang tampak, ada bayangan hitam yang menunggu untuk membayar harga yang sangat mahal. Malam Jumat Kliwon di kaki Gunung Kawi bukan hanya malam biasa. Malam itu menjadi momen di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi tipis. Rumah pesugihan itu menyala tanpa listrik, sosok-sosok gaib muncul, dan suara-suara dari sumur tua memanggil. Semua ini menjadi peringatan keras bahwa kekayaan instan selalu punya konsekuensi yang tak terlihat. Tidak semua bisa keluar. Rumah pesugihan di kaki Gunung Kawi bukan sekadar bangunan tua yang menyimpan misteri biasa. Tempat ini memiliki aura yang berbeda, sebuah energi gaib yang tak bisa dijelaskan dengan mudah. Banyak yang percaya rumah itu memiliki lorong-lorong gaib yang bisa memerangkap siapa saja yang berani masuk terlalu dalam, dan tidak semua yang masuk mampu keluar dengan utuh. Aura rumah itu sudah dirasakan sejak langkah pertama mendekat,
Ada rasa berat, dingin, dan seolah ada sesuatu yang mengawasi. Paranormal yang pernah melakukan penelusuran ke rumah itu menggambarkan bagaimana energi negatif tersebut menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan ruang waktu yang seakan berbeda dengan dunia luar. Salah satu hal paling menakutkan adalah lorong gaib yang disebut-sebut ada di dalam rumah tersebut. Lorong itu bukan lorong biasa, tapi lorong yang menghubungkan dunia nyata dengan alam lain yang tak kasat mata. Dalam lorong itu, waktu dan ruang bisa berubah, membuat orang yang masuk merasa bingung dan kehilangan arah. Banyak cerita dari mereka yang pernah mencoba menelusuri rumah itu menyebutkan bahwa barang-barang yang dibawa masuk ke dalam rumah tidak bisa dibawa keluar begitu saja. Sesuatu di dalam rumah selalu membuat barang-barang itu kembali ke tempat asalnya, bahkan ketika mereka mencoba membawa sesajen. Benda-benda keramat atau barang pribadi, benda-benda tersebut akan hilang atau ditemukan kembali di tempat semula tanpa penjelasan logis. Fenomena ini menimbulkan rasa takut dan kebingungan bagi siapa saja yang mengalami. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita pegang dan bawa masuk bisa kembali sendiri? Hal ini diyakini sebagai tanda bahwa rumah tersebut menguasai dan mengontrol setiap gerak-gerik di dalamnya, menandakan kekuatan gaib yang sangat kuat. Ada juga aturan tak tertulis yang berlaku bagi siapapun yang memasuki rumah itu. Salah satu larangan paling utama adalah jangan pernah menyebut nama rumah itu atau nama entitas yang dipercaya tinggal di dalamnya. Konon, menyebut nama tersebut akan mengundang bahaya dan membuat orang terperangkap di dalam lorong gaib rumah. Para paranormal yang pernah melakukan ritual pembersihan atau penelusuran mengingatkan, rumah ini bukan tempat biasa, ada kekuatan kuat yang menahan, mengikat, dan bahkan menjerat jiwa mereka yang kurang waspada. Tidak semua bisa keluar dengan selamat, dan sebagian hilang tanpa jejak. Penelusuran metafisik yang dilakukan juga menemukan pola-pola energi yang mengelilingi rumah tersebut, seolah-olah rumah ini hidup dan bernafas. Energi tersebut seperti dinding tak terlihat yang menghalangi siapapun untuk keluar bebas, sebuah perangkap spiritual yang menunggu untuk menjerat mereka yang tergoda untuk memasuki dunia pesugihan ini. Ketika kita melihat dari sisi manusia biasa, rumah itu hanya sebuah bangunan tua dengan pintu dan jendela yang usang. Namun, bagi mereka yang pernah merasakan aura dan lorong gaibnya, rumah ini adalah perangkap yang bisa menelan jiwa. Tempat di mana waktu berhenti dan nasib seseorang berubah selamanya. Disinilah letak peringatan terbesar dari cerita rumah pesugihan Gunung Kawi. Kekayaan yang diperoleh dengan cara mistis selalu membawa risiko tak terduga, risiko yang bukan hanya soal kehilangan materi, tapi kehilangan diri, bahkan jiwa. Rumah itu masih berdiri dan menunggu. Rumah pesugihan di kaki Gunung Kawi sampai hari ini masih berdiri kokoh, meski waktu terus berjalan dan banyak orang datang lalu pergi. Bangunan tua itu tetap menyimpan aura gelap dan misteri yang tak mudah dihilangkan. Dari luar, mungkin hanya terlihat seperti rumah yang sudah lama tak terurus, tapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Banyak cerita berkembang tentang rumah ini. Mulai dari orang yang melihat cahayaannya, suara-suara tak jelas, sampai pengalaman mistis yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Masyarakat sekitar pun tetap menjaga jarak, menganggap rumah itu sebagai tempat yang penuh bahaya. Bahkan meski tak ada aktivitas ritual yang dilakukan saat ini, ada pula orang-orang yang nyaris tergoda untuk menjalankan ritual pesugihan di rumah itu. Mereka datang dengan niat mencari jalan pintas untuk memperbaiki kehidupan, berharap bisa mendapatkan kekayaan dan kesuksesan tanpa usaha keras. Namun, ketika sudah berada di ambang pintu rumah itu, mereka merasa ada sesuatu yang menahan, sesuatu yang membuat mereka ragu dan akhirnya memilih mundur. Pengakuan ini menjadi bukti nyata bahwa meski godaan besar, ada insting yang memperingatkan manusia tentang bahaya yang mengintai, karena pada akhirnya, rumah itu bukan hanya sekadar tempat, melainkan ruang di mana kesepakatan tak kasat mata terjadi.
perjanjian yang harganya tidak bisa ditawar. Pertanyaan besar yang masih menghantui sampai sekarang adalah, apa sebenarnya yang tinggal di rumah itu? Apakah itu roh yang terperangkap? Entitas gaib yang menjaga perjanjian? Atau sesuatu yang lebih gelap dan tak bisa dijangkau oleh nalar manusia? Tidak ada yang bisa memastikan, karena yang terlihat dan dirasakan hanyalah bayangan, bisikan, dan kehadiran yang membuat bulu kuduk berdiri. Rumah itu seperti sebuah penjara bagi jiwa-jiwa yang pernah terjebak, sekaligus perangkap yang siap menjerat siapapun yang lengah. Kisah rumah pesugihan Gunung Kawi mengajarkan kita sebuah pesan penting, kekayaan memang bisa dibeli. Tapi tidak ada yang gratis di dunia ini, setiap kemudahan yang diperoleh dengan cara instan selalu dibayar dengan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang tak tergantikan. Jangan tergoda untuk mencoba pesugihan. Jalan pintas seperti itu hanya akan membawa kehancuran, bukan kebahagiaan. Harta yang diperoleh dari cara seperti itu tidak akan memberi kedamaian, melainkan membawa kutukan yang mengintai sepanjang hidup. Lebih baik kita berusaha dengan cara yang benar, bekerja keras, dan bersabar. Karena kesuksesan yang diraih dengan usaha adalah kesuksesan yang tahan lama dan membawa kebahagiaan sejati. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga kisah rumah pesugihan Gunung Kawi bisa menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua untuk selalu memilih jalan yang benar dan menjauhi hal-hal yang bisa membahayakan diri dan keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap waspada dan jaga diri Anda.